Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Zulfa Sajidah Khoir dengan NPM 2104011015. Mahasiswi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Filsafat adalah cara berpikir yang radikal dan menyeluruh untuk mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Untuk itu, di sini saya akan mengupas cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, yakni berusaha mengupas komunikasi sedalam-dalamnya, mencoba menemukan hakikat atau esensi dari komunikasi. Selanjutnya, dengan mengerti filsafat komunikasi akan mempermudah seseorang dalam menyusun pikirannya sebagai isi pesan komunikasi. Isi pesan yang tersusun secara logis, etis, dan estetis merupakan usaha agar proses komunikasi efektif. Dengan demikian, mempelajari filsafat komunikasi dan etika komunikasi akan dapat membantu mempermudah seseorang dalam menyusun pikirannya sebagai isi pesan komunikasi. Dan selanjutnya dapat memberikan pemahaman mengenai dasar bagaimana seharusnya manusia berkomunikasi. Filsafat adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali dikemukakan oleh Pythagoras. Tentu kita akan menyadari dan sepakat bahwa tidak ada sebuah perkembangan filsafat ataupun ilmu pengetahuan yang bisa berdiri sendiri. Seakan terlepas dengan relasi ataupun pengaruh dialektika, filsafat lain langsung ataupun secara tidak langsung, masing-masing pemikiran filsafat ikut berjasa dalam relasi tersebut. Tentu juga harus disadari bahwa konteks masing-masing zaman ikut mempengaruhi bagaimana cara pandang itu terbentuk. Situasi budaya, politik, ekonomi, dan dimensi-dimensi hidup masyarakat yang lain selalu menjadi faktor yang harus dilihat untuk memahami bagaimana sebuah cara pandang filsafat atau ilmu pengetahuan harus dimengerti dan difahami. Melepaskan dari cara baca semacam itu akan membuat pemikiran menjadi ahistoris dan kehilangan banyak dimensi yang lain untuk diangkat. Semua itu menyumbang berbagai keunikan sejarah perkembangan filsafat pemikiran. Demikian juga yang terjadi dalam perkembangan ilmu komunikasi yang tidak bisa melepas dengan tahapan-tahapan perkembangan tersebut. Namun, filsafat bukanlah suatu dogma atau sesuatu kepercayaan yang membuta. Filsafat mempersoalkan soal-soal seperti etika, moral, estetika atau seni, sosial dan politik, epistemologi atau tentang asal pengetahuan, ontologi atau tentang manusia, dan lain-lain. Cabang ilmu filsafat terdiri dari ontologi yang berarti ilmu tentang keberadaan sesuatu secara nyata, faktual, dan konkret. Kemudian epistemologi
yang merupakan ilmu tentang nilai dan norma yang berkenaan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, apa saja sih manfaat untuk mempelajari filsafat? Manfaat mempelajari filsafat yaitu diantaranya adalah manfaat dari sisi pengetahuan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi pengetahuan, filsafat disebut sebagai induk dari setiap disiplin ilmu pengetahuan. Maka untuk memahami ilmu pengetahuan dan mampu, kita butuh filsafat. Kemudian etika komunikasi atau communication ethics. Etika komunikasi merupakan tanggung jawab etis dalam berkomunikasi. Baik yang dilakukan secara langsung ataupun menggunakan teknologi komunikasi seperti media sosial. Jika dilihat dari latar belakang historisnya, etika komunikasi berakar dari etika jurnalisme. Sedangkan komunikasi adalah hubungan interaksi antar manusia berupa pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi, etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Tentu cukup penting untuk meletakkan posisi media sosial atau media massa, terutama dalam sejarah perkembangan kontemporer saat ini. Untuk meninjau perubahan-perubahan dalam pembentukan identitas-identitas baru dalam masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa citra-citra baru banyak dibangun oleh media massa. Media massa juga merupakan mesin angkut dan media produksi gaya hidup yang sangat luar biasa. Dengan luar biasa, ia mampu menjadi magnet kesadaran dan citra diri atas apa yang harus dilakukan individu. Media massa menjadi tempat rujukan terpenting pada abad ini. Dan poin inilah yang akan dieksplorasi lebih lanjut, kecuali mengupas lebih lanjut tentang beberapa dimensi perkembangan media massa. Yang lebih penting lagi adalah relasinya dengan nasib identitas yang sedang dibincangkan dalam paper ini dan kian lama bertalian pada rujukan entitas tunggal, yakni dominasi makna yang dibangun oleh media massa. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai filsafat dan etika komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa filsafat atau ilmu pengetahuan harus dimengerti dan difahami. Dan jika dilihat dari latar belakang historisnya, etika komunikasi berakar dari etika jurnalisme. Saya Zulfa Sajidah Khoir, mahasiswi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.